Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Neng. Terima kasih banyak atas ketersediaannya Ibu untuk meluangkan waktunya pada wawancara kali ini. Perkenalkan, saya Rano Pianti dari Universitas Kuningan dari program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas akhir mata kuliah Etika dan Profesi Guru yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Febi Fajar Anugrah SPD MPD. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai pengalaman Ibu sebagai seorang pendidik dan pandangan Ibu terhadap kondisi dunia pendidikan pada saat ini. Sebelum kita memulai wawancara kali ini, mohon kiranya Ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, Neng Rara. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Desi Anggraini, SPDGR. Ibu sekarang mengajar di SDN 1 Wilanagara. Ya, baik. Langsung saja, apakah Ibu bersedia jika kita mulai sesi wawancara pada saat ini? Ya, insya Allah Ibu sangat bersedia. Baik, langsung saja mulai. Yang pertama, bagaimana cara Ibu mendapatkan pemahaman mengenai kode etika profesi guru? Ya, saya mendapatkan pemahaman mengenai kode etik profesi guru itu dengan mempelajari dokumen etika profesi guru yang ada, lalu mengikuti pelatihan dan workshop mengenai guru profesional, lalu berdiskusi dengan rekan guru di sekolah, lalu mempelajari studi kasus etika guru, dan mengikuti pendidikan profesi guru. Yang selanjutnya, apa yang menjadi alasan utama Ibu memilih profesi sebagai guru sekolah dasar? Nah, alasan utama saya mengikuti profesi sebagai guru sekolah dasar yaitu karena saya memiliki panggilan hati dan komitmen untuk berkontribusi dalam membentuk fondasi pendidikan anak sejak dini. Nah, melalui profesi ini saya juga merasa bisa menyalurkan kemampuan saya terhadap dunia anak, kecintaan saya terhadap dunia anak, membimbing mereka dengan sabar tentunya, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik. Baik. Yang selanjutnya, apa tanggapan Ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib di sekolah? Ya, saya menyikapi pelanggaran tata tertib di sekolah dengan pendekatan yang mendidik. Saya akan menegur peserta didik dengan baik, lalu menggali alasan peserta didik tersebut melakukan tindakan seperti itu, lalu memberi panduan tentang pentingnya peraturan di sekolah, dan juga bisa melibatkan orang tua atau guru BK agar pemberian perhatian, pemberian pembinaan tersebut lebih efektif. Tujuannya yaitu bukan untuk menghukum peserta didik, tetapi untuk membentuk karakteristik peserta didik yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjaga hubungan harmonis dan kekeluargaan dengan siswa maupun sesama guru? Ya, baik. Untuk mengenai hubungan yang harmonis dengan siswa, yaitu mengenal karakteristik peserta didik, mengenal kebutuhan peserta didik lebih dalam, bersikap adil terhadap semua peserta didik, lebih terbuka, lalu mengkomunikasikan dengan baik dengan peserta didik, dan memberikan motivasi yang setara dengan semuanya. Lalu untuk guru, yaitu berhubungan dengan baik dengan guru, bekerja sama dengan baik dengan guru di sekolah, saling menghargai dan mendukung segala aktivitas yang ada di sekolah.
seperti kegiatan-kegiatannya, lalu menyelesaikan konflik-konflik yang ada di sekolah secara bersama-sama. Selanjutnya, adakah faktor tertentu di lingkungan sekolah ini yang membuat Ibu merasa kurang optimal dalam mengajar? Tentunya ada sekali beberapa faktor yang mungkin membuat saya kurang optimal dalam mengajar secara intens di sekolah ini, yaitu mengenai keterbatasan sarana dan prasarana, lalu kondisi kelas yang kurang memadai, kurang kondusif, dan serta belum meratanya kemampuan belajar peserta didik. Tetapi saya sebagai guru terus berupaya menyesuaikan strategi agar pembelajaran tetap berjalan lebih efektif. Baik, selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi selama menjadi guru di sekolah ini? Ya, tantangan terbesar yang pernah saya hadapi di sekolah ini yaitu mengenai perbedaan karakter siswa dan perbedaan kemampuan belajar peserta didik. Nah, itu. Menurut Ibu, sejauh mana pelaksanaan kode etika telah diterapkan dalam keseharian mengajar? Menurut saya, pelaksanaan kode etik guru sudah cukup baik diterapkan dalam keseharian mengajar. Saya selalu berusaha untuk bersikap profesional, bersikap adil kepada semua peserta didik, menjunjung tinggi kejujuran, dan meminta hubungan yang baik dengan siswa, dengan orang tua, maupun dengan guru di sekolah. Terus, sejauh mana dukungan dan keterlibatan pemerintahan desa terhadap kegiatan pendidikan di sekolah ini? Oke, keterlibatan pemerintahan desa di sini dapat dilihat ketika ada kegiatan rapat komite, lalu peringatan hari besar, dan kegiatan gotong royong. Selain itu juga mengenai keamanan dan kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah komunikasi dengan orang tua wali murid sangat penting dalam proses pendidikan? Ya, tentunya sangat penting sekali. Komunikasi dengan orang tua sangat penting dalam proses pendidikan. Hal ini karena orang tua adalah mitra utama di sekolah dalam mendukung perkembangan dan keberhasilan belajar anak. Dengan komunikasi dengan yang baik, guru dapat menyampaikan perkembangan belajar, sikap perilakunya kepada orang tua. Nah, kebalikannya, orang tua juga dapat berbagi informasi penting mengenai perkembangan anak di rumah kepada guru di sekolah. Terus, apa harapan Ibu ke depan, baik secara pribadi maupun kemajuan secara umum? Nah, harapan saya untuk saya sebagai guru, secara pribadi saya ingin terus berkembang sebagai guru yang lebih profesional, memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan kepada peserta didik, lalu juga meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Untuk kemajuan di sekolah, saya berharap sekolah ini semakin maju dalam hal kualitas pendidikannya, seperti fasilitasnya dan kerjasama antar warga sekolah menjadi lebih kekeluargaannya lebih kuat, ya, serta mampu mencetak generasi muda, anak-anak yang lebih cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, dari beberapa kurikulum yang pernah digunakan, kurikulum manakah yang paling sesuai dan mudah oleh peserta didik dan mudah dipahami oleh peserta didik menurut pengalaman Ibu? Nah,
mengenai kurikulum ya. Ya. Mengenai kurikulum, menurut pengalaman saya selama mengajar, yaitu kurikulum merdeka. Di sini kurikulum merdeka itu paling sesuai dan mudah dipahami oleh peserta didik, karena kurikulum ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk aktif, berpikir kritis, belajar sesuai dengan kemampuan mereka, minat mereka, dan kebutuhan belajar mereka, sehingga proses belajar untuk peserta didik itu lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Selanjutnya, bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, untuk etika, nilai-nilai moral, saya menanamkan nilai-nilai moral dan etika ini melalui keteladanan dalam bersikap, lalu bertutur kata, dan tindakan kegiatan sehari-hari mereka. Selain itu, saya juga menyisipkan pesan moral dalam materi yang saya ajarkan di kelas, terus lalu mengaitkan dengan kehidupan nyata mereka, serta membiasakan siswa itu untuk saling menghargai sesama teman, jujur dan bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter siswa? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, tentunya kesulitan itu ada ya, karena karakter siswa itu sangat beragam, sangat berbeda-beda antara si A dan si B. Sampai kan semua murid di kelas itu banyak ya, tidak hanya 1-2, sampai 20 siswa atau lebih. Saya mengatasinya yaitu dengan mengenali gaya belajar mereka satu persatu, lalu menggunakan metode yang bervariasi, serta memberikan pendampingan khusus bagi yang membutuhkan. Jadi mengetahui kebutuhan belajar mereka dan gaya belajar mereka itu seperti apa. Seperti apa peran teknologi atau media digital dalam mendukung proses belajar mengajar Ibu di kelas? Teknologi itu sangat penting ya. Teknologi dan media digital sangat membantu proses belajar mengajar, seperti membuat materi ajar sehingga pembelajaran itu lebih menarik ya. Lalu meningkatkan minat belajar siswa, mempermudah akses informasi antara siswa ke guru, lalu mendukung komunikasi yang lebih instan lagi dengan siswa atau dengan orang tua dan juga dengan rekan guru. Baik, yang terakhir, apakah ada pelatihan atau kegiatan pengembangan diri yang menurut Ibu perlu diadakan secara rutin untuk para guru? Oke, mengenai pelatihan yang perlu diadakan secara rutin yaitu mengenai teknologi pembelajaran, lalu mengenai kurikulum dan asesmen penilaiannya, lalu mengenai pembelajaran yang inklusif, dan juga sekarang pembelajaran berdiferensiasi, lalu mengenai manajemen kelas yang baik, dan mengenai pemahaman lebih mendalam mengenai psikolog siswa atau disebut juga dengan emosional siswa. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan tanggapan yang telah Ibu berikan, dan jawaban-jawaban ini sangat membuka wawasan dan memberikan inspirasi kepada saya. Ya, semoga informasi yang Ibu berikan juga bermanfaat untuk Neng Rara di perkuliahannya maupun di kehidupan sehari-hari Neng Rara. Melalui wawancara ini, saya juga memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tentang pentingnya peran guru dalam membentuk dunia pendidikan. Ya.
Semoga Ibu sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang berdedikasi. Amin. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.